Seorang pria membangkitkan kemampuan yang memungkinkannya meniru skill monster. Namun bukannya dikagumi, dia malah diremehkan semua orang. Semua karena itu adalah skill yang cacat. Semuanya berawal pada tahun 2026 ketika gempa bumi tiba-tiba terjadi di seluruh dunia pada waktu yang bersamaan. Bersamaan dengan itu, dungeon yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan monster-monster mengerikan keluar dari dalamnya. Lebih parahnya lagi, senjata konvensional sama sekali tidak bisa melukai mereka. Baru setelah beberapa manusia membangkitkan skill, umat manusia akhirnya mendapatkan cara untuk melawan. Orang-orang ini kemudian dikenal sebagai Awakened. Nama pria itu adalah Kisaragi Tsukasa dan untungnya dia juga menjadi salah satu Awakened. Tapi skill yang dia bangkitkan adalah Mimic. Efeknya sederhana, dia bisa meniru satu skill dari monster, tetapi skill yang ditiru hanya bisa digunakan sekali. Dan syarat aktivasinya mengharuskannya menyentuh target secara fisik. Kemampuan meniru yang terdengar hebat ini seharusnya menjadi skill tingkat dewa. Namun, skill itu akhirnya dianggap sampah karena menyentuh monster sudah merupakan tindakan bunuh diri. Selain itu, tingkat keberhasilan skill ini sangat rendah. Dan sekali peniruan gagal, itu berarti dia akan langsung terlempar ke dalam cengkeraman maut, serang, bola api. Detik berikutnya, sebuah bola api melesat dan langsung membakar goblin di depannya hingga menjadi abu. Lalu seorang pria mendekati Tsukasa dan berkata dengan nada meremehkan, "Kau serius tidak bisa mengalahkan sampah seperti ini?" Pria yang berdiri di hadapannya adalah Tudusho level 15 dan skill yang dibangkitkannya adalah pengendali api. Dia adalah salah satu Awakened generasi berikutnya yang paling dihebohkan, semua karena skillnya. Bagaimanapun juga, setiap Awakened menerima kemampuan yang unik. Dan pengendali api adalah skill yang sangat kuat yang memungkinkan penggunanya memanipulasi api dengan bebas. Dibandingkan dengan Tsukasa, perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Tapi alasan sebenarnya Tsukasa bersikeras mempertaruhkan nyawanya sebagai petualang adalah adik perempuannya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Untuk menyembuhkan penyakit bawaannya, dia sangat membutuhkan ramuan ajaib yang disebut air kehidupan. Rumor mengatakan bahwa ramuan ini bisa menyembuhkan apa saja. Dan sampai dia mendapatkannya, menyerah bukanlah pilihan. Saat itu, dua anggota parti lainnya bertanya, "Kapten To, apa target kita hari ini? Jangan bilang kita akan benar-benar menuju ruang bos." Tudusho menjawab dengan sangat arogan, "Tujuan kita hari ini jelas adalah sarang harta karun di sini. Kita akan menjarah tempat ini sampai bersih tak bersisa." Semakin banyak goblin yang dibantai, level Tudusho terus meroket, tetapi Tsukasa hampir tidak berkontribusi sama sekali. Jika terus begini, tidak mungkin dia bisa naik level. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di sarang harta karun goblin dan tempat itu dipenuhi tumpukan jarahan. Yang lain segera bergegas maju begitu mereka melihat gunungan emas. Tapi Tudusho sama sekali tidak tertarik pada koin dan malah berjalan lurus ke arah dinding di dekatnya. Detik berikutnya, ledakan yang memekakan telinga menghancurkan seluruh dinding hingga berkeping-keping dan sebuah pintu emas terungkap di balik reruntuhan. Mata Tudusho berbinar karena keserakahan saat dia tertawa. Jadi rumor itu benar. Benar-benar ada ruang tersembunyi di sini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ruang tersembunyi berisi item yang sangat kuat dan langka. Tapi bayarannya adalah bahaya yang ekstrem. Satu langkah salah dan kau akan mati. Dua anggota lainnya langsung panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika apapun yang ada di dalam sana jauh di luar kemampuan kita? Tudusho menyeringai. Aku sudah punya solusi sempurna untuk itu. Saat berbicara, dia menyelinap tepat di belakang Tsukasa dan tiba-tiba melancarkan pukulan hook ganas dari titik butanya, menghantam lurus ke wajah Tsukasa. Senyum jahat dan bengis terukir di wajah Tudusho. "Maaf kawan, tapi agar kami bisa dapat jackpot, kau harus mati di sini." Dua rekan tim di belakang mereka langsung menyadari apa yang direncanakan Tudusho, bahwa dia akan menggunakan Tsukasa sebagai umpan perangkap. Jadi mereka dengan cepat mencoba menghentikannya. Bukankah ini keterlaluan? Dia masih teman sekelas kita. Tapi Tudusho hanya menatap mereka dengan tatapan dingin dan tajam lalu membentak. "Berhentilah bersikap bodoh. Ini adalah penggunaan terbaik untuk sampah tak berguna sepertinya." Dengan nyawa di ujung tanduk, Tsukasa tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menyeretnya ke pintu ruang tersembunyi. Saat mereka mencapainya, Tudusho dengan kejam menendangnya langsung ke dalam dan berteriak dengan seringai kejam, "Masuk sana, brengsek. Kami akan selalu mengingat pengorbananmu untuk kami hari ini. Dan hei, jika kau entah bagaimana berhasil keluar hidup-hidup, mungkin kita akan bertemu lagi. Semoga beruntung." Begitu dia selesai berbicara, pintu yang berat itu terbanting menutup. Bajingan sialan. Karena lemah, Tsukasa tidak bisa berbuat apa-apa selain dilempar-lempar seperti boneka kain. Tepat saat Tsukasa pingsan tak berdaya di lantai yang dingin, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala tepat di depannya.
Dan setelah matanya akhirnya terbiasa dengan cahaya yang menyilaukan, dia menyadari bahwa dia berdiri tepat di tengah aula kosong yang luas. Dan di dalam kegelapan pekat di depan, sepasang mata yang bersinar terkunci tepat padanya. Saat dia melihat milik siapa mata itu, rasa takut yang murni melumpuhkannya, dan dia bahkan tidak berani bernapas. Di labirin ini, monster dibagi secara ketat berdasarkan peringkat dari yang terendah hingga tertinggi. Urutannya adalah tingkat pemula, menengah, mahir, kelas pahlawan, dan di puncak tertinggi, kelas mitos yang belum pernah ditaklukkan. Dan monster yang berdiri di hadapannya sekarang tidak lain adalah Fenrir, sang pemangsa dewa. Kelas mitos level 80, skill tidak diketahui. Lelucon gila macam apa ini? Kenapa monster kelas mitos muncul di ruang tersembunyi dungeon pemula? Apa dia benar-benar ditakdirkan untuk mati di neraka ini hari ini? Kenapa? Kenapa hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang menyedihkan? Orang tuanya tiba-tiba direnggut darinya. Dan sekarang, yang tersisa di dunia ini hanyalah adik perempuannya yang sakit parah. Demi Mayu, Tsukasa benar-benar menolak untuk mati di tempat seperti ini. Detik berikutnya, dia mengangkat pedangnya dan melompat tinggi ke udara, menyerang langsung ke arah monster raksasa itu. Membuat monster itu melepaskan raungan yang mengguncang bumi, mengirimkan gelombang kejut yang mengerikan langsung ke arahnya. Tepat saat dia akan terlempar, jari-jari Tsukasa nyaris tidak menyentuh tubuh Fenrir. Dan dalam sepersekian detik itu, skill mimik aktif. Detik berikutnya, dia terlempar dengan keras, menghantam dinding di belakangnya dengan brutal. Ketika debu akhirnya mereda, Tsukasa terkulai lemas di sudut. Peringatan sistem, peniruan skill gagal. Kenapa keberuntungan tidak pernah berpihak padanya sekali ini saja? Bos raksasa itu menyerang lurus ke arahnya. Tsukasa berbisik dalam keputusasaan. Kali ini benar-benar tidak ada jalan keluar. Maafkan aku, Dik. Maafkan kakakmu yang tidak berguna ini. Tepat saat dia menutup matanya dan menunggu kematian menjemputnya. Sebuah suara yang sangat agung tiba-tiba bergema di seluruh aula. Tunduklah. Detik berikutnya, tekanan mengerikan yang menyesakkan menyelimuti seluruh ruangan. Dalam pemandangan yang tersaji setelahnya, Tsukasa benar-benar tak bisa berkata-kata. Fenrir, monster kelas mitos, ternyata telah dihantam ke tanah begitu keras hingga tak bisa bergerak sedikit pun. Lalu suara itu terdengar lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu, Fenrir, tapi bisakah kau sedikit lebih tenang? Anak muda ini adalah tamuku yang terhormat. Selamat datang di kastilku. Seorang wanita cantik luar biasa dengan pakaian mewah dan elegan tiba-tiba muncul tepat di depan Tsukasa. Dia menatapnya dengan kaget dan nyeletuk, siapa kau? Wanita itu menjawab dengan senyum tenang, kau bahkan lebih tenang dari yang kuduga. Tapi jika terus seperti ini, tetap saja tidak akan berhasil. Jadi, biarkan aku memberimu sedikit hadiah. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh pipi Tsukasa yang terluka. Detik berikutnya, sebuah lingkaran sihir besar yang bersinar muncul di bawah kaki mereka. Dan tepat setelah itu, notifikasi sistem mekanis yang dingin tiba-tiba terdengar di benak Tsukasa. Skill mimik telah berevolusi menjadi copycat, pengalaman besar, level meningkat pesat, dan begitu saja tidak hanya skillnya yang berevolusi, tetapi levelnya juga meroket langsung dari level 4 hingga ke level 25. Setelah melakukan semua itu, wanita itu hanya berkata dengan nada dingin, hadiahku telah kuberikan, jadi sekarang aku akan pergi. Tepat saat dia akan berbalik dan pergi, Tsukasa buru-buru memanggil untuk menghentikannya. Tunggu. Setidaknya, beritahu aku kenapa kau melakukan ini. Wanita itu hanya menjawab perlahan, kalahkan anak itu dengan kekuatanmu sendiri, dan kau akan bisa keluar dari dungeon kelas mitos, Star of Aberration. Saat dia selesai berbicara, tubuhnya larut dalam kabut hitam dan menghilang. Pada saat yang sama, Fenrir kelas mitos terlepas dari pengekang tak kasat matanya. Dan saat monster buas itu menyerang lagi, Tsukasa hanya bisa mengangkat pedangnya dan berjuang untuk menahannya. Tapi dia tetap terlempar lebih dari 10 meter dalam sekejap. Skill copycat diaktifkan, target disalin, Fenrir sang pemangsa dewa. Tepat saat dia masih mencoba mencari cara untuk mengalahkan makhluk itu, Tsukasa tiba-tiba menyadari dengan sangat kaget bahwa skill menyalinnya benar-benar berhasil. Skill Fenrir, sang pemangsa dewa telah berhasil disalin. Skill Divine Might. Durasi 1 menit. Saat dia melihat nama skill itu, Tsukasa akhirnya melihat secercah harapan. Bahkan melawan monster kelas mitos, dia sekarang punya kesempatan bertarung yang nyata. Karena levelnya telah meroket ke 24, tubuhnya kini terasa sangat ringan, memungkinkannya untuk menghindari pedang merah musuh dengan mudah. Dia bahkan bisa menahan serangan berat itu secara langsung dengan pedang dan menyerang balik dengan mulus. Melihat serangan biasa tidak lagi cukup untuk menghancurkannya, Fenrir melepaskan energi bayangan yang tak stabil dari dalam tubuhnya. Skill Divine Wolf Aura. Efek membatasi pergerakan target.
Begitu Tsukasa terkena, bernapas pun menjadi sangat sulit dan aliran energi gelap mulai melilit erat di tubuhnya. Lalu notifikasi sistem lain terdengar. Skill Divine Wolf Aura berhasil disalin. Divine Wolf Aura. Tekanan luar biasa yang dilepaskan oleh serigala perak yang melayani para dewa. Efek sangat menghambat pergerakan target. Durasi, 10 detik. Durasi berfluktuasi tergantung pada perbedaan level antara kedua belah pihak, seperti yang dia duga. Setelah skill itu berevolusi, yang harus dia lakukan hanyalah merasakan sebuah kemampuan sekali untuk bisa menyalinnya secara langsung tanpa menyentuh target. Tapi saat Tsukasa masih terpana oleh kekuatan baru yang OP ini, Fenrir sudah bersiap melancarkan serangan dahsyat lainnya. Skill God Piercing Jet Black Slash. Detik berikutnya, 4 tebasan hitam mengerikan merobek udara dan melesat lurus ke arah Tsukasa. Matanya langsung terbelalak. Kau pasti bercanda. Apa harus sekeras ini? Melihat itu, Tsukasa segera melompat ke samping dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu. Setelah debu mereda, 4 parit dalam terlihat terukir di tempat yang baru saja terkena serangan. Dan Tsukasa menatap pemandangan itu dengan kaget. Jika serangan itu mendarat telak, dia pasti sudah mati. Tapi Fenrir tidak memberinya waktu untuk bernapas dan menyerbunya lagi seperti kereta barang. Tsukasa dengan cepat mengayunkan pedangnya dan beradu langsung dengannya. Karena skill terakhir itu terlalu mengerikan, jika dia ingin menyalinnya, dia harus selamat menerima serangan itu terlebih dahulu. Dan dengan Divine Might, skill pertama yang dia salin, hal itu mungkin bisa terjadi. Benar saja, Fenrir melepaskan God Piercing Jet Black Slash sekali lagi, dan Tsukasa langsung menyadari kesempatan emasnya telah tiba. Skill Divine Might diaktifkan dalam sekejap. Kekuatan luar biasa meledak dari seluruh tubuhnya, dan tepat setelah itu, ledakan dahsyat menelannya bulat-bulat. Tapi saat asap menghilang, Tsukasa melangkah keluar dari ledakan itu tanpa terluka sedikit pun, dengan energi biru yang terus berputar di sekelilingnya. Skill God Piercing Jet Black Slash berhasil disalin. Divine Might, sisa waktu 60 detik. Tsukasa mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan saat energi hitam yang tak stabil mulai mengalir tanpa henti ke dalam bilahnya. Dia mengaktifkan God Piercing Jet Black Slash dan dengan satu ayunan penuh tenaga, gelombang pedang hitam yang membawa kekuatan penghancur yang mengerikan melesat maju seperti banjir bandang dan menabrak Fenrir. Serangan itu mengenai Fenrir telak. Divine Might, sisa waktu 50 detik. Berkat efek Divine Might, kecepatan dan kekuatan Tsukasa kini telah naik ke level yang sama sekali berbeda. Fenrir yang marah mencoba melawan balik, tapi Tsukasa melancarkan tendangan telak ke arahnya dan membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Divine Might, sisa waktu 30 detik. Sialan. Pantas saja ini monster kelas mitos. Bahkan setelah menerima serangan berat bertubi-tubi, dia masih bisa berdiri kembali. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Pada saat itu, kedua belah pihak mengaktifkan God Piercing Jet Black Slash pada saat yang bersamaan. Seketika, 2 serangan identik bertabrakan di udara. Tapi tiruan murahan Tsukasa bukanlah tandingan yang asli. Serangannya hancur seketika, dan sisa kekuatan penghancur melesat ke arahnya. Tsukasa segera melesat ke samping, dan nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu. Seperti yang dia duga, kekuatannya masih belum cukup, tapi itu tidak berarti dia akan menyerah. Detik berikutnya, Tsukasa menyerang Fenrir lagi. Divine Might hanya tersisa 10 detik. Melihat itu, Fenrir membuka rahang besarnya dan mulai mengumpulkan energi yang tak stabil. Tapi Tsukasa tahu waktunya hampir habis. Dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya dan terus maju. Divine Might, sisa waktu 9 detik. Ledakan energi raksasa menghantam lurus ke arahnya pada detik berikutnya. Divine Might, sisa waktu 8 detik. Tepat saat serangan mematikan itu akan mengenainya, Tsukasa melompat tinggi ke arah Fenrir. Divine Might, sisa waktu 6 detik. Melihat itu, Fenrir mencoba menembakkan ledakan lain. Tapi Tsukasa langsung mengangkat pedang di tangannya dan melemparkannya lurus ke arah monster itu. Kilatan dingin membelah udara, dan sebuah bilah pedang menusuk tepat di matanya. Rasa sakit yang menyiksa itu langsung menghentikan serangan Fenrir. Divine Might tersisa beberapa detik. Sesaat kemudian, Tsukasa mendarat dengan ringan di atas kepala Fenrir dan menarik kembali pedangnya dengan satu gerakan mulus. Divine Might, tersisa 3 detik. Ini akan mengakhirinya. Divine Might, tersisa 2 detik. Mati saja. Divine Might, tersisa 1 detik. Tapi tepat pada saat itu, suara itu terdengar lagi. Sudah cukup. Pedang Tsukasa berhenti tepat 3 cm dari mata Fenrir. Dan tidak peduli seberapa keras dia mendorong, pedang itu tidak mau masuk sedikit pun. Skill Copycat diaktifkan. Skill Wordplay berhasil disalin. Kemudian wanita yang tadi muncul sekali lagi dan berkata dengan tenang, "Kau melakukannya dengan baik."
Itu adalah pertarungan yang benar-benar hebat, tapi sekarang sudah berakhir. Mulai saat ini, mari kita duduk dan menikmati pesta teh yang damai. Tsukasa bertanya dengan sangat bingung, siapa sebenarnya kau, dan kenapa kau melakukan semua ini? Wanita itu menjawab dengan tenang, jika aku harus memberi alasan, kurasa itu hanya untuk menghabiskan waktu dan menghilangkan kebosananku. Sangat sedikit petualang yang berhasil sampai ke istanaku hidup-hidup. Dan bahkan jika mereka berhasil, mereka biasanya langsung tercabik-cabik. Jadi aku benar-benar tidak menyangka seseorang semenarik dirimu akan muncul kali ini. Apakah kau mau mendengar keinginanku? Aku selalu ingin menjelajahi dunia luar dengan bebas, tapi mana di luar sana terlalu tipis. Aku tidak bisa mempertahankan wujud fisikku di lingkungan seperti itu. Jadi aku butuh bantuanmu selama pertarunganmu barusan. Aku sadar kau adalah seseorang yang bisa aku percaya. Tsukasa menyeka keringat dingin dari wajahnya dan bertanya, kau ingin bebas menjelajahi dunia luar. Jadi apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, penglihatannya tiba-tiba mulai berputar hebat, dan detik berikutnya dia pingsan tepat di pelukan wanita itu. Dia terkekeh pelan, sepertinya kelelahan mana mulai terasa. Kau akhirnya mencapai batasmu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Tsukasa bertanya, bisakah kau setidaknya memberitahuku namamu? Wanita itu menjawab dengan senyum lembut, namaku Loki. Mulai sekarang mohon bimbingannya. Dan begitu saja, Tsukasa benar-benar kehilangan kesadaran dan tertidur lelap. Ketika akhirnya dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya menatap langit-langit kamar rumah sakit. Sebuah suara kekanak-kanakan terdengar dari dekat, kau akhirnya bangun. Kau tahu, kau sudah pingsan cukup lama. Mendengar itu, Tsukasa segera menoleh dan bertanya, maaf, tapi kau ini siapa? Duduk dengan anggun di kursi samping tempat tidurnya adalah seorang gadis kecil berambut putih salju. Menatapnya dengan senyum sombong yang penuh arti. Kau melupakanku secepat itu. Kau benar-benar pria yang tidak punya perasaan. Kukira aku akhirnya bisa keluar ke dunia luar, jadi aku bisa bersenang-senang untuk sekali ini. Tapi sebaliknya, kau malah tidur seperti kayu berhari-hari di tempat tidur itu. Kau adalah alasan kenapa aku sangat bosan. Jadi lebih baik kau bertanggung jawab penuh atas hal ini. Benar-benar bingung, Tsukasa segera memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi setelah dia pingsan. Loki menghela napas berlebihan sebelum menjawab. Setelah kau kehilangan kesadaran, aku menggendongmu dan memindahkan kita kembali ke pintu masuk dungeon pemula. Tidak lama setelah itu, beberapa petualang yang lewat menemukanmu dan merekalah yang membawamu ke rumah sakit ini. Mendengar itu, Tsukasa bertanya dengan bingung, jika kau bisa berteleportasi, kenapa kau tidak meninggalkan tempat itu sendirian sebelumnya? Loki menjelaskan, aku adalah seorang dewa. Mempertahankan wujud fisik membutuhkan mana dalam jumlah yang sangat besar. Di negeri di mana-mana sangat tipis seperti ini, aku hanya bisa bermanifestasi dalam wujud anak kecil. Dalam keadaanku saat ini, kebebasan gerakku sangat terbatas. Tsukasa memikirkannya dan mengangguk. Itu masuk akal. Di masyarakat modern yang sangat maju seperti ini, seorang gadis kecil tunawisma yang berkeliaran mungkin akan langsung diamankan oleh dinas sosial. Detik berikutnya, Loki melayangkan pukulan karate cepat tepat ke kepalanya. Syukurlah kau mengerti. Tapi Tsukasa masih terlihat bingung. Lupakan soal itu, bisakah kau beritahu aku kenapa kau menyelamatkanku? Setelah berpikir sejenak, Loki menjawab, yah, aku ingin kau membantuku. Mengenai detailnya, akan kujelaskan nanti. Aku akan keluar sebentar. Aku tidak begitu tidak peka sampai mengganggu reuni keluarga yang mengharukan. Tsukasa, sampai jumpa lagi nanti. Begitu dia selesai berbicara, dia larut dalam kabut hitam dan menghilang. Meninggalkan Tsukasa yang duduk di sana dengan kebingungan. Tapi di detik berikutnya, dia mengerti mengapa Loki pergi. Cangkir air yang pecah tergeletak di lantai dan tepat di depannya ada wajah yang bersinar dengan kebahagiaan murni saat melihatnya sadar. Orang yang berdiri di sana tidak lain adalah adik perempuannya, Kisaragi Mayu, satu-satunya keluarga yang tersisa. Mayu berlari sambil menangis dan memeluk Tsukasa dengan erat. Kakak, akhirnya kau sadar. Kau ini benar-benar bodoh. Kau sudah terbaring di tempat tidur rumah sakit ini selama seminggu penuh. Dokter bahkan berkata jika kau tidak segera bangun, kau mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Tsukasa dengan lembut menepuk kepala adiknya dan berkata, pelan, maaf sudah membuatmu khawatir. Tapi lihat, kakakmu sudah bangun sekarang. Benar kan? Dengan mata merah dan berkaca-kaca, Mayu terisak, syukurlah. Jika aku kehilanganmu juga, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan hidupku. Dia dengan cepat menenangkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemana-mana. Bagaimanapun juga, Mayu adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini.
Mendengar kakaknya mengucapkan kata-kata itu, senyum lega akhirnya muncul di antara air mata Mayu. Setelah mengobrol sebentar, Mayu berdiri dengan senyum cerah dan berjalan menuju pintu. Kakak, jangan khawatirkan aku sebenarnya merasa cukup baik akhir-akhir ini. Dengan itu, dia diam-diam menutup pintu kamar rumah sakit di belakangnya. Pada saat itu, Loki muncul kembali di kamar rumah sakit dan bertanya dengan lembut, "Gadis kecil tadi, apakah itu adikmu?" Tsukasa menjelaskan, "Ya. Namanya Kisaragi Mayu dan dia satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini." Mayu sudah lemah dan sakit-sakitan sejak dia kecil. Dan tidak peduli berapa banyak dokter yang kudatangi, tidak ada satupun yang bisa melakukan apapun untuknya. Itulah mengapa aku mati-matian mencari semacam ramuan ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ekspresi Loki menjadi muram saat dia berkata perlahan, "Aku benci mengatakan ini padamu, tapi bahkan ramuan penyembuh segalanya pun tidak akan bisa menyembuhkan adikmu." Mendengar itu, Tsukasa membeku karena sangat terkejut. "Kenapa? Apa maksudmu?" Loki menjelaskan, "Dari yang aku amati barusan, alasan sebenarnya adikmu sangat lemah dan sakit kemungkinan besar adalah kutukan dungeon, atau lebih tepatnya, kutukan kejam yang diciptakan oleh semacam skill. Aku belum tahu siapa yang merapalkannya, tapi siapapun itu mungkin adalah eksistensi kelas mitos sepertiku." Tsukasa segera berpegang pada harapan itu dan bertanya, "Jika itu kutukan yang disebabkan oleh skill, maka jika aku mengalahkan orang di baliknya, kutukannya akan terangkat. Benar kan?" Loki mengangguk. "Tepat sekali. Tapi dengan keadaanmu sekarang, kau masih terlalu lemah." Tsukasa mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sangat serius, "Aku akan mengalahkan dewa itu dan menghancurkan kutukan pada Miyu, Nona Loki. Buatlah perjanjian denganku." Loki menatapnya dengan mata menyipit dan bertanya, "Apa kau benar-benar yakin tentang ini?" Tapi bahkan sebelum Tsukasa bisa menjawab, dia tersenyum dan setuju. "Kalau begitu aku akan menganggap ini seperti permainan kecil dan membantumu. Sejujurnya aku cukup penasaran tentang eksistensi seperti apa yang menempatkan kutukan itu. Karena keputusan sudah dibuat, maka mulai sekarang kita akan masuk dungeon setiap hari untuk latihan khusus. Jika kau ingin menantang dungeon kelas mitos, kekuatan yang luar biasa sangatlah penting." Tsukasa menggaruk kepalanya dengan canggung. "Aku juga mau melakukannya, tapi aku masih harus pergi ke sekolah." Loki memiringkan kepalanya dengan bingung. "Sekolah? Tempat apa sebenarnya itu?" Lalu Tsukasa menjelaskan, "Sekolah yang kudatangi bernama Akademi Emitsuki. Setiap siswa di sana adalah seorang awakened. Itu adalah akademi yang khusus dibangun untuk melatih para petualang masa depan." Dia mengulurkan tangannya pada Loki dengan tatapan penuh tekad. "Tapi terlepas dari itu, mulai sekarang aku akan dalam bimbinganmu. Bersama, kita akan menjungkir balikan seluruh dunia sialan ini." Segera, 3 hari berlalu dan hari libur akademi pun tiba. Tsukasa dan Loki pergi ke Guild Manajemen Dungeon bersama-sama. Untuk alasan keamanan, para petualang umumnya dilarang keras memasuki dungeon sendirian. Hanya dungeon dengan level yang direkomendasikan jauh di bawah level sendiri yang boleh ditantang sendirian. Di dungeon dengan level yang sama, kedua belah pihak biasanya seimbang, yang membuat masuk sendirian menjadi risiko besar. Dan jika seseorang bertemu monster di atas levelnya, situasinya akan langsung menjadi mematikan. Satu kesalahan saja bisa dengan mudah membuat mereka terbunuh di dalam. Petugas yang bertanggung jawab atas akses dungeon melihat arsipnya dan dengan dingin menyatakan, "Siswa Kisaragi Tsukasa, level guild terdaftarmu adalah 4 dan monster yang muncul di dungeon pemula, sarang goblin, setidaknya level 5. Jadi maaf, tapi permintaan solomu tidak bisa disetujui." Saat dia mendengar itu, kemarahan Loki langsung berkobar. "Dasar hama kecil yang tidak sopan. Mau aku potong dia jadi 1000 bagian?" Tsukasa langsung terdiam. Dia seharusnya tidak seenaknya melontarkan ancaman mengerikan seperti itu. Sebenarnya, menyelesaikan masalah ini sederhana. Jika dia mengevaluasi ulang kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah mendapatkan id baru. Tapi jika dia benar-benar melakukannya, bagaimana dia bisa menjelaskan levelnya yang tiba-tiba melonjak dari 4 menjadi 25? Lebih penting lagi, bahkan nama skill awakened-nya telah berubah. Loki menghela napas pasrah. "Kalian manusia benar-benar sangat merepotkan. Kalau begitu, gunakan saja skill untuk melewatinya. Ingat skill yang kau salin dariku tadi? Permainan kata. Jika kau menggunakannya, sesuatu yang sangat menarik akan terjadi." Mendengar itu, Tsukasa tenggelam dalam pikirannya. Secara teknis, penggunaan skill dilarang keras di aula guild, tapi mungkin dia bisa melakukannya diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Mengaktifkan skill, permainan kata, Tsukasa dengan percaya diri berjalan ke meja depan sekali lagi dan bertanya, "Bisakah aku mengajukan misi solo ini?" Mata petugas itu langsung menjadi kosong dan dia menjawab dengan suara robot yang hampa, dimengerti.
Aku akan segera memproses dokumenmu. Tsukasa benar-benar tercengang di dalam hati. Dia tidak menyangka pengendalian pikiran itu akan bekerja semudah itu, dan bahkan setelahnya, dia sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh sama sekali. Loki dengan bangga menyatakan, itulah skillku. Kau tahu, skill dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dideteksi oleh manusia biasa. Tsukasa berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari Nona Loki. Adegan beralih dan tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu masuk dungeon. Portal besar ini terhubung ke setiap dungeon, memungkinkan pengguna masuk ke lokasi manapun yang ingin dituju. Saat Tsukasa mengangkat ID-nya ke pemindai, gerbang teleportasi raksasa itu perlahan mulai aktif. Kali ini, Tsukasa akan menjadi lebih kuat apapun yang terjadi demi mengangkat kutukan yang ada pada Mayu. Bahkan jika musuhnya adalah dewa sungguhan, dia akan tetap mencabik-cabik mereka dengan kedua tangannya sendiri. Sarang Goblin, lantai 1. Tepat saat mereka berdua melangkah masuk, monster yang bersembunyi di area itu segera mengincar mereka. Goblin jelek, level 5. Tsukasa segera menghunus pedang panjang dari punggungnya. Sebaiknya dia menggunakan sampah-sampah ini sebagai latihan target untuk pemanasan. Dengan itu, dia langsung menyerbu para goblin. Dan dengan satu tebasan lancar, dia mengenai salah satunya tepat di titik vital, membunuhnya seketika. Seketika. Loki menonton dari samping dan berkata dengan sangat tidak percaya, mereka hanya goblin level rendah. Apa sebenarnya yang kau sombongkan? Tsukasa menjawab, apa salahnya merayakannya sedikit? Lagi pula, ini adalah pertama kalinya aku mengalahkan goblin sendirian. Jika kau tidak menaikkan levelku langsung ke 25 dalam sekali waktu, tidak mungkin aku bisa mengalahkannya dengan mudah seperti ini. Terima kasih Loki. Loki lalu bertanya, jadi apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tsukasa terus berjalan maju dengan tekad mutlak. Jelas, aku akan terus maju. Kali ini targetku adalah ruang bos. Dengan kekuatannya yang luar biasa, mereka berdua dengan cepat mencapai lantai 5 sarang goblin. Saat ini Loki sudah sangat bosan sampai mati. Dungeon goblin ini benar-benar tempat paling membosankan yang pernah kulihat. Tsukasa bertanya tanpa daya, jadi apa sebenarnya yang kau harapkan temukan di sini? Loki menjawab dengan minat berbahaya yang jelas. Jelas, sebuah pertarungan maut yang membuat darah mendidih. Tapi setiap monster di sini hanyalah goblin kecil yang lemah. Sama sekali tidak ada yang menarik tentang ini. Tepat pada saat itu, gerombolan goblin besar tiba-tiba membanjiri keluar dari gua di depan. Jumlah seperti itu hanya bisa berarti satu hal, ruang bos sudah dekat. Tsukasa melesat maju seperti hantu dan langsung memenggal goblin terdekat. Menyerang lebih dulu dan menyerang dengan keras adalah salah satu aturan emas mutlak menjadi seorang petualang. Dia langsung terjun ke jantung gerombolan goblin dengan levelnya saat ini. Bahkan melawan gelombang monster yang begitu besar, Tsukasa masih bisa membantai mereka dengan mudah. Saat pedangnya menari dan menebas mereka satu persatu, pasukan goblin dengan cepat dan tuntas musnah. Tapi saat itu, gelombang besar goblin yang memekik datang menyerbunya secara membabi buta. Dihadapkan dengan sekelompok umpan meriam yang baru, Tsukasa memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk menguji salah satu skillnya. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dan energi hitam yang bergejolak mulai berkumpul tanpa henti di bilahnya. Saat Loki melihat pemandangan itu, matanya terbelalak kaget dan dia langsung berteriak untuk menghentikannya. Berhenti. Kamu tidak bisa menggunakan jurus itu. Tapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Tebasan hitam legam penembus Dewa Baja diaktifkan. Saat Tsukasa mengayunkan pedangnya ke bawah, gelombang pedang hitam raksasa melesat ke depan dan menyapu lurus ke arah para goblin. Dan sedetik berikutnya, sebuah ledakan yang memekakkan telinga mengguncang gua itu. Saat debu menghilang, gerombolan goblin yang memenuhi area itu telah musnah sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun selain parit dalam yang terukir di tanah. Tsukasa menyeringai puas saat melihat kekuatan penghancur semacam itu. Tetapi di saat berikutnya, dia merasa seolah-olah semua mana di nadinya tiba-tiba tersumbat dengan keras. Dan dia langsung jatuh berlutut, memegangi perutnya dengan kesakitan yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Loki berjalan menghampiri Tsukasa dan memarahinya. Bodoh. Bukankah sudah kubilang untuk berhenti? Inilah harga mahal yang harus dibayar manusia rapuh karena memaksakan skill dewa. Satu-satunya alasan kamu bisa menggunakannya secara normal sebelumnya adalah karena kekuatan dewa aktif. Kekuatan dewa untuk sementara meningkatkan kemampuan fisikmu ke level dewa, yang berarti kamu hanya bisa menggunakan skill yang disalin dari Fenrir saat berada di bawah pengaruh kekuatan dewa. Mulai sekarang, kamu dilarang keras menggunakan kekuatan dewa atau skill apapun yang disalin dari Fenrir. Anggap ini sebagai peringatan dan cara untuk menghentikanmu agar tidak terlalu bergantung pada kartu trufmu. Kartu truf hanyalah kartu truf jika disimpan untuk klimaks mutlak.
Setelah mengatakan itu, Loki tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar dewa kecil sadis yang suka mempermainkan orang. Pemandangan beralih dan mereka berdua segera tiba di luar ruang bos. Loki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Hanya goblin rendahan, tapi entah kenapa pintu ini bahkan lebih mewah dari istanaku sendiri. Bos dungeon ini adalah Raja Goblin dan skill eksklusifnya adalah pemanggilan minion. Sebuah kemampuan yang memungkinkannya memanggil bawahan goblin tanpa henti. Dikatakan bahwa hanya dengan mengalahkan bos pemula ini, seorang Awaken akan diakui oleh guild sebagai benar-benar berkualitas. Saat pintu besar yang berat itu perlahan terbuka dengan derit, mereka berdua melangkah masuk ke dalam ruangan. Di sebuah ruangan luas yang sunyi senyap, hanya ada satu sosok mengancam yang duduk di atas takhta. Raja Goblin pembunuh pemula level 15. Raja Goblin di atas takhta perlahan bangkit berdiri dengan tubuh besarnya saat melihat mereka masuk. Inilah pembunuh pemula yang terkenal itu. Itu terlihat cukup menakutkan, tapi anehnya Tsukasa tidak merasakan sedikit pun rasa takut lagi. Sesaat kemudian, energi hitam yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat dari bawah kaki Raja Goblin. Satu demi satu goblin mulai muncul dari kegelapan saat mereka dipanggil. Hingga tak lama kemudian, pasukan goblin yang besar telah berkumpul tepat di belakang bos. Bahkan dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, Tsukasa tidak panik sedikit pun. Dibandingkan dengan aura Fenrir yang menyesakan, ini sama sekali bukan apa-apa. Tapi saat itu, skill gelombang amukan diaktifkan. Ledakan kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuh Raja Goblin. Dan bukan hanya itu, bahkan seluruh pasukan goblin di belakangnya menjadi gila dan haus darah. Tsukasa segera berbalik dan bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada mereka?" Loki menjawab dengan senyum gembira. "Ini adalah ujian tambahan kecil yang kusiapkan untukmu. Kalau tidak, pertarungan ini akan sangat membosankan." Mendengar itu, Tsukasa benar-benar terdiam. Dia benar-benar dewa kecil yang sangat sadis. Kemudian, dengan raungan marah dari Raja Goblin, para goblin yang mengamuk menyerang Tsukasa dengan lolongan buas. Tapi dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan menghadapi mereka secara langsung dengan genggaman pedang yang erat. Dalam waktu singkat, Tsukasa benar-benar ditelan oleh gerombolan goblin yang mengerumun. Tetapi bahkan saat terperangkap di tengah kepungan itu, dia masih dengan mudah menebas mereka satu persatu dengan satu tebasan mulus. Bahkan ketika beberapa goblin menerjangnya dari titik buta pada saat yang bersamaan, Tsukasa masih bisa memusnahkan mereka semua dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah pasukan goblin telah dibantai. Melihat pasukannya dihancurkan, Raja Goblin mengeluarkan raungan amarah yang memekakkan telinga dan mengaktifkan skill pemanggilan minion sekali lagi. Saat kabut hitam pekat bergejolak di udara, gelombang baru goblin mengerikan dipanggil. Dan mereka segera menginjak-injak mayat kerabat mereka untuk menyerbut Tsukasa dengan ganas. Bajingan ini terus-menerus menggunakan skill pemanggilan satu demi satu. Kalau begini terus, dia akan terjebak dalam lingkaran pemunculan tanpa akhir. Selain itu, Raja Goblin itu sendiri masih dalam keadaan mengamuk hebat. Setiap goblin yang baru muncul juga membawa buff amukan yang menyebalkan itu, yang berarti hanya ada satu solusi sekarang. Dia harus memotong kepala ular dan mengalahkan Raja Goblin terlebih dahulu karena skill Fenrir sekarang benar-benar terlarang. Tsukasa memutuskan sudah waktunya untuk menguji kekuatan Loki. Skill permainan kata diaktifkan. Dia segera meneriakkan perintah kasar pada Raja Goblin, "Berhenti menggunakan skillmu." Dalam sekejap, rantai-rantai berat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, mengikat Raja Goblin yang besar dengan erat. Tetapi kekuatan brutal dari bos yang mengamuk itu terlalu luar biasa. Dengan satu lonjakan kekuatan yang dahsyat, ia menghancurkan setiap rantai menjadi debu, lalu menyerang lurus ke arah Tsukasa seperti kereta barang sambil mengeluarkan raungan marah. Hanya satu pukulan dahsyat sudah lebih dari cukup untuk membuat Tsukasa terlempar keras ke seberang ruangan. Sialan. Apa-apaan itu? Apakah skill tingkat dewa benar-benar gagal? Pada saat itu, Loki dengan santai menjelaskan, "Jika dia tidak dalam keadaan mengamuk total saat ini, perintah kecilmu mungkin benar-benar berhasil. Sayang sekali. Segelmu gagal." Sedetik berikutnya, Raja Goblin mengaktifkan skill pemanggilan minion. Sekali lagi, aliran goblin yang tak ada habisnya mulai keluar dari kabut hitam yang bergejolak. Dari pinggir lapangan, Loki dengan dingin mendorongnya lebih jauh. "Tujuan utamamu adalah menantang dewa absolut. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani lawan pemula yang menyedihkan di level ini, maka aku sarankan kamu menyerah dan pulang sekarang juga." Saat dia mendengar kata-kata itu, bayangan wajah adiknya yang pucat dan sakit melintas di benak Tsukasa. Bajingan yang mengutuk Mayu adalah bos dungeon kelas mitos, sama seperti Loki. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan monster seperti ini, lalu hak apa yang dia miliki untuk mengatakan akan menyelamatkan adiknya?
Baiklah, kalau begitu. Ronde kedua dimulai sekarang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tsukasa melesat kembali ke gerombolan monster. Menerobos goblin-goblin rendahan seperti pisau panas menembus mentega, memusnahkan para umpan meriam dalam sekejap. Dia langsung melesat ke arah Raja Goblin dengan kecepatan penuh, tepat saat dia akan mencapai jarak serang. Seperti yang diduga, Raja Goblin mengaktifkan skill pemanggilan minion sekali lagi. Dan itulah celah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Tsukasa. Tanpa ragu sedetik pun, dia menghunuskan pedangnya lurus ke dalam kabut hitam skill yang berputar-putar itu. Skillmu sekarang jadi milikku. Skill, copycat diaktifkan. Minion summon berhasil disalin. Kalau begitu, ayo. Mari kita beri Raja Goblin itu pelajaran setimpal dengan senjatanya sendiri. Skill, minion summon diaktifkan. Dalam sekejap, lingkaran sihir pemanggilan yang besar dan sangat rumit terbuka tepat di depan mata Tsukasa. Saat dia merasakan mana yang dahsyat dan luar biasa melonjak keluar dari formasi itu. Rasa antisipasi yang membara muncul di dalam dirinya. Makhluk mengerikan macam apa yang akan dia panggil? Tapi di detik berikutnya, Tsukasa benar-benar terpana oleh apa yang dilihatnya. Makhluk itu tidak mungkin. Mungkinkah itu benar-benar? Versi mini Fenrir perlahan melangkah keluar dari lingkaran sihir, mengedipkan mata besarnya dengan polos. Saat Loki melihat makhluk kecil yang dipanggil Tsukasa, dia hampir mati tertawa sambil memegangi perutnya. Penampilannya hampir sama persis dengan Fenrir kelas mitos, seolah-olah keluar dari cetakan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah yang ini berukuran mini. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa besar kekuatan tempur yang dimilikinya. Tsukasa segera memerintahkan monster serigala kecil itu untuk menyerang pasukan goblin. Makhluk mungil itu melesat ke arah targetnya dengan kecepatan kilat, lalu melompat tinggi ke udara dan melepaskan skill tebasan hitam pekat penusuk dewa lurus ke arah gerombolan monster. Detik berikutnya, tempat para goblin berdiri meledak dengan dahsyat. Tsukasa sangat terkejut dengan pemandangan itu hingga dia hampir membeku. Itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Mulai sekarang, kau akan bertarung di sisiku. Dan begitu saja, dia mendapatkan rekan baru yang luar biasa kuat. Terompet perang berbunyi sekali lagi, dan monster serigala kecil itu menerjang lurus ke arah gerombolan, menarik perhatian seluruh pasukan goblin. Sementara itu, Tsukasa mengarahkan pandangannya tepat pada pemimpin mereka. Akhirnya, dia bisa melawan bajingan ini 1 lawan 1, melihat Tsukasa menyerang lurus ke arahnya. Raja Goblin mengeluarkan raungan marah dan mengayunkan gada besarnya, menghantamkannya ke bawah dengan kekuatan penghancur tulang. Tapi sekuat apapun pukulan itu, Tsukasa tetap menahannya secara langsung tanpa gentar. Kemudian dia melonjak dengan kekuatan dan dengan kasar menangkis senjata berat itu. Tepat di detik itu, Tsukasa menemukan celah fatal dan segera menebaskan pedangnya dengan keras ke paha tebal Raja Goblin. Luka parah itu membuat Raja Goblin kehilangan keseimbangan seketika, jatuh terhempas ke tanah sementara mahkota di kepalanya menggelinding dengan menyedihkan. Raja Goblin baru saja akan bangkit dengan amarah buta dan menyerang balik. Ketika pemandangan di depannya membuat monster itu jatuh ke dalam teror mutlak. Ribuan bawahannya telah dibantai habis oleh si husky kecil itu. Tsukasa memanfaatkan celah yang sempurna itu, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan menghunjamkannya dengan kekuatan brutal, mencongkel salah satu mata Raja Goblin di tempat. Pada saat yang sama, monster serigala kecil itu melompat tinggi ke udara sekali lagi, dan dengan kejam menghantam Raja Goblin yang jatuh dengan tebasan hitam pekat penusuk dewa lainnya. Inilah saatnya. Kesempatan yang sangat sempurna untuk mengakhiri pertarungan ini untuk selamanya. Dengan teriakan keras, Tsukasa mengerahkan sisa kekuatannya ke dalam satu tusukan terakhir, menghunuskan pedangnya jauh ke dalam dada Raja Goblin. Diikuti jeritan yang melengking dan menyakitkan, Raja Goblin meledak menjadi awan asap hitam tebal dan menguap sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun selain batu sihir hitam pekat. Loki bertepuk tangan dan memujinya. Tidak buruk sama sekali. Menyalin skill minion summon untuk melawan jumlah dengan jumlah sebenarnya adalah langkah yang cukup cerdas. Tapi pada akhirnya, ini hanyalah bos dungeon pemula yang menyedihkan. Jadi jangan besar kepala. Tsukasa tidak mengatakan apa-apa, tapi di dalam hati, dia sangat bersemangat. Beberapa hari yang lalu, dia hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa mengalahkan goblin kecil yang lemah. Sekarang dia menyelesaikan bos dungeon sendirian. Dengan tingkat pertumbuhan yang mengerikan ini, tidak akan lama lagi dia akan menjadi kuat tak terbayangkan. Lalu Loki melirik monster serigala kecil yang mengibaskan ekor di sampingnya dan bertanya, yang lebih penting, apa kau berencana menamai si kecil ini? Tsukasa mengusap dagunya berpikir sejenak sebelum tersenyum. Nama ya, coba kupikirkan. Mulai sekarang aku akan memanggilnya Luffy.
Seolah mengerti kata-katanya, monster serigala kecil itu segera melompat dan menggesekkan dirinya dengan penuh kasih sayang ke kaki Tsukasa. Tsukasa terkekeh, berjongkok untuk mengacak-acak kepalanya yang berbulu. Sepertinya kau sangat menyukai nama itu. Kita akan bertarung berdampingan mulai sekarang. Jadi mohon bantuannya, Luffy. Ayo kita pulang. Jual batu sihir ini untuk mendapatkan emas dan membeli sesuatu yang sangat enak untuk dimakan malam ini. Mata Loki langsung berbinar saat dia bersorak. Ya, aku mau makanan penutup paling mahal yang mereka punya. Adegan beralih dan Tsukasa sudah kembali berdiri di dalam aula utama Guild Petualang yang ramai. Resepsionis itu melihat catatan penyelesaiannya, menyadari dia telah menyelesaikan ruang bos sendirian tanpa goresan, dan rahangnya praktis jatuh ke lantai. Tsukasa dengan tenang menggeser batu sihir hitam itu di atas meja. Ini bukti penaklukan saya yang berhasil. Bisakah Anda menukarnya dengan emas? Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang petualang level 4 yang terdaftar bisa membantai bos level 15? Tapi aturan guild sangat ketat, dan mencampuri rahasia pribadi seorang petualang adalah hal yang sangat tabu. Tak lama kemudian, hadiahnya yang besar dan semua prosedur penukaran selesai. Tsukasa menyimpan kantong koin yang berat itu dan baru saja akan berbalik untuk pulang. Tapi tepat saat dia berbalik, matanya menembus kerumunan yang bising dan terkunci pada beberapa sosok yang sangat familiar. Itu mereka, mantan rekan satu tim yang telah menendangnya ke ruang jebakan tersembunyi untuk mati beberapa hari yang lalu. Dan tepat pada saat itu, pemimpin mereka, Tudu Show, memasang senyum ramah palsu, menawarkan tawaran kepada petualang acak lain di aula. Bagaimana kalau bergabung dengan parti kami? Kebetulan kami sedang kekurangan satu rekan tim yang kuat sepertimu saat ini. Orang yang mati-matian mereka coba rekrut ternyata adalah seorang gadis berambut panjang. Saat Tsukasa melihat wajahnya, dia merasakan keakraban yang kuat, lalu dia sadar. Dia tidak lain adalah Hashikane Rin, sang Awakened Ratu Es yang diakui secara luas sebagai yang terkuat dari generasi muda. Tanpa sedikit pun perubahan pada ekspresi dinginnya, Hashikane Rin menolaknya mentah-mentah. Maaf, Tudu, aku sama sekali tidak tertarik dengan partimu. Tepat pada saat itu, tatapan tajamnya menembus kerumunan dan mendarat tepat pada Tsukasa. Tudu Show mengikuti arah pandangannya. Dan begitu dia melihat Tsukasa, wajahnya berubah karena tidak percaya. Jantung Tsukasa berdebar kencang dan dia segera mencoba menyelinap pergi tanpa diketahui. Tapi sebelum dia bisa kabur, Hashikane Rin memanggil namanya. Karena tidak punya pilihan lain, Tsukasa dengan kaku berbalik dan memaksakan senyum kering yang canggung. Hashikane Rin, kebetulan sekali aku sama sekali tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Rin menjawab dengan nada dingin. Bukan suatu kebetulan aku cukup dekat dengan resepsionis guild. Dan dia memberitahuku bahwa seorang petualang level 4 entah bagaimana berhasil menyelesaikan bos dungeon goblin sendirian tanpa goresan. Menurutmu siapa orang itu? Seharusnya aku tidak perlu menjelaskannya lebih jauh dari itu. Benar kan, Kisaragi? Kamu adalah Awakened yang menyelesaikan dungeon sendirian di level 4 kan? Saat mendengarnya, Tsukasa menyadari penyamarannya benar-benar terbongkar. Tepat saat dia dengan panik mencoba mencari-cari alasan di kepalanya, Rin memotongnya dengan agresif. Apa? Masih terlalu takut untuk mengakuinya. Kalau kamu benar-benar mau menyangkalnya, serahkan saja kartu Aid Guildmu dan kita akan segera tahu kebenarannya. Atau ada sesuatu di sana yang sama sekali tidak boleh kulihat? Rin tiba-tiba mencondongkan tubuhnya mendekat. Wajahnya yang menawan membuat pipi Tsukasa seketika memanas dari dalam ruang dimensinya. Loki tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya dengan gembira. Oh, ya ampun, lihat siapa yang terpesona oleh wajah cantik. Karena gugup, Tsukasa langsung nyeletuk ke udara kosong. Apa-apaan yang kau bicarakan? Tidak, bukan begitu. Mendengar Tsukasa tiba-tiba berteriak ke udara kosong, mata Rin dipenuhi kebingungan, menatapnya seolah dia gila. Tsukasa segera berdeham dan menenangkan diri. Tentu saja aku bisa menunjukkan kartu idiku. Sambil berbicara, dia merogoh sakunya untuk mengeluarkan kartu itu. Tapi tepat pada saat itu, Tudu Show dan anak buahnya datang dengan sombong dengan keramahan palsu. Kisaragi Tsukasa, lama tidak bertemu. Aku benar-benar sangat lega melihatmu masih hidup dan sehat. Fakta bahwa sampah sepertimu benar-benar berhasil merangkak kembali hidup-hidup, kurasa itu cocok untuk salah satu mantan rekan tim kita. Tapi yang lebih penting, Hashikane Rin, aku sangat menyarankanmu untuk tidak terlibat dengan sampah tidak berguna sepertinya. Bergabung saja dengan parti kami dan mari kita menjadi regu petualang nomor 1 di seluruh negeri. Tapi Hashikane Rin menganggap Tudu Show seperti angin lalu, mengabaikannya sepenuhnya saat dia menoleh ke Tsukasa. Cepat, biar kulihat kartu Aid Guildmu. Karena tidak melihat jalan keluar, Tsukasa dengan enggan mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya.
Informasi palsu yang ditampilkan di sana terbaca dengan jelas. Level 15, skill, mimik, dungeon diselesaikan, 1, dungeon pemula, sarang goblin. Saat Rin melihat tanggal di kartu itu, dia langsung mengkonfirmasi kecurigaannya. Jadi itu benar-benar kamu. Kamu tidak bisa menyangkalnya sekarang, kan? Levelmu juga sudah naik menjadi 15. Jadi mengalahkan bos sebenarnya sangat masuk akal. 3 anak buah di belakangnya langsung tersambar petir saat mendengar statistik itu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa umpan pemula tak berguna itu membantai bos? Rin mengembalikan kartu aid itu ke Tsukasa. Adapun mengapa skill di atasnya masih menunjukkan mimik dan levelnya dibatasi 15. Itu tentu saja karena dia sudah memalsukan tampilannya menggunakan skill tingkat dewa, permainan kata. Lagi pula, tidak mungkin dia membiarkan guild menemukan mutasi skill dan lompatan levelnya yang besar. Itu hanya akan memberinya segunung masalah yang tak ada habisnya. Berdiri di dekatnya, To Do Show benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia segera menunjuk Tsukasa dengan jari gemetar dan menggeram. Tidak mungkin orang ini menyelesaikan dungeon sendirian, dengan skill sampah seperti miliknya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan goblin biasa, apalagi bos area yang kuat. Kalau kau tanya aku, dia pasti menggunakan semacam cheat kotor. Jadi katakan, dasar sampah, apa sebenarnya yang kau lakukan di dalam sana? Tapi Rin bahkan tidak meliriknya, memilih untuk lebih mempercayai Tsukasa. Informasi yang tercatat di kartu Aid Guild tidak dapat dipalsukan dalam keadaan apapun. Yang lebih penting, Kisaragi, jika kamu menyelesaikan dungeon sendirian, itu berarti kamu masih seorang petualang bebas tanpa parti tetap. Benar? Jika begitu, maukah kau mempertimbangkan untuk membentuk parti denganku? Kita bisa menantang dungeon bersama mulai sekarang. Saat dia memberikan undangan itu, bukan hanya Tsukasa, bahkan To Do Show pun benar-benar membatu. Apa ini lelucon gila? Sang Ratu Es secara aktif mengundang seorang sampah? To Do Show menatapnya dengan tak percaya dan meraung. Hashikane Rin, apa kau sudah gila? Baiklah. Mungkin kau tidak memilihku, tapi malah memilih sampah tidak berguna seperti Kisaragi. Jangan biarkan orang ini menipumu. Sama sekali tidak mungkin dia menyelesaikan dungeon sendirian. Aku tahu persis betapa menyedihkannya kekuatan Kisaragi sebenarnya. Jadi kau sebaiknya bergabung dengan kami saja. Jika kita bergabung, bahkan dungeon tingkat menengah pun akan sangat mudah bagi kita. Tapi Rin hanya menatap To Do Show yang seperti badut itu dengan tatapan dingin yang mematikan. Sudah selesai bicaranya? Fakta bahwa Kisaragi Tsukasa mengalahkan bos dungeon sendirian adalah fakta yang tercatat di sistem dan tidak bisa dibantah. Dan dibandingkan dengan orang sepertimu, aku lebih suka mempercayai Kisaragi. Selain itu, To Do Show, aku sangat membenci orang sepertimu. Bukannya aku buta terhadap semua hal kotor yang telah kau lakukan di sekolah di masa lalu. Menyombongkan diri dan menindas teman sekelasmu sudah cukup menyedihkan. Tapi aku tidak pernah menyangka kau begitu busuk hingga memperlakukan nyawa orang lain seperti sampah sekali pakai. Mendengar itu, To Do Show segera mengalihkan semua amarahnya yang membabi buta ke arah Tsukasa. Kau brengsek. Apa kau asal bicara dan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya? Melihat To Do Show yang marah, Tsukasa hanya bisa menghela napas dalam hati. Serius. Bahkan ketika dia mencoba untuk tidak menonjolkan diri, masalah selalu datang menghampirinya. To Do Show tiba-tiba mencengkeram kerah Tsukasa dengan keras dan melayangkan pukulan keras dan ganas tepat ke wajahnya. Tapi Tsukasa dengan santai menepis tangan yang mencengkeram kerahnya dan dengan mudah memiringkan kepalanya untuk menghindari pukulan yang menyusul. Pada titik ini, To Do Show telah sepenuhnya diliputi oleh kecemburuan dan amarah dan benar-benar akan mengeluarkan skill ofensif di lobi. Tsukasa segera mencoba menyuruhnya tenang, tapi To Do Show sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik. Tepat saat ledakan api yang dahsyat akan meledak, Hashikane Rin berkedip tepat di depan To Do Show seperti hantu, dan dengan mudah menepis apinya, langsung membatalkan skillnya di tempat. Dengan suara dingin membekukan, Rin berkata, "Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Penggunaan skill dilarang keras di sini." Tapi To Do Show sudah kehilangan semua ketenangannya. Dia terus dengan panik mencoba membela diri, dengan keras kepala bersikeras bahwa semua yang ditunjukkan Tsukasa adalah palsu. Melihat tingkahnya yang menyedihkan, Rin terlihat sudah benar-benar muak dengannya. Melihat tidak ada gunanya membiarkan lelucon ini berlarut-larut, dia langsung meraih tangan Tsukasa, berbalik dan membawanya langsung keluar dari gedung. Saat To Do Show melihat mereka berpegangan tangan, amarahnya meledak hingga ke ubun-ubun.
Sambil menggertakkan giginya, dia meludah dengan penuh kebencian. Sialan kau, Kisaragi Tsukasa, akan kulepas topeng palsumu itu. Hashikane Rin adalah milikku. Tak lama setelah Tsukasa berhasil menyelesaikan sarang goblin, Hashikane Rin, si cantik jenius di sekolah, tiba-tiba mengajaknya membentuk party untuk menantang dungeon pemula lainnya. Desa Kapulto, level penyelesaian yang disarankan 15. Meskipun pada akhirnya Tsukasa ikut saja, pikirannya penuh dengan keraguan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Sang Ratu Es. Namun di permukaan, Rin terlihat sangat santai dan menikmati situasinya, bahkan dengan santai menyatakan bahwa dungeon sekaliber ini bisa ia selesaikan sendiri tanpa berkeringat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seekor kopal berlapis baja menyerang mereka dengan pedang terangkat tinggi. Sosok Rin mengabur menghilang seketika dari tempatnya berdiri, dan setelah beberapa kilatan cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan merobek udara, kepala kopal itu terpenggal dengan rapi dan jatuh ke tanah sedetik kemudian. Pantas saja dia adalah si cantik jenius yang diakui di akademi. Kekuatan bertarungnya benar-benar berada di level yang menakutkan. Namun lebih dari keahliannya, hal yang benar-benar menarik perhatian Tsukasa adalah pedang di tangannya. Sekali lihat saja sudah cukup untuk tahu itu adalah senjata yang luar biasa. Tak lama kemudian, giliran Tsukasa untuk maju dan bertarung. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang kopal terdekat secara langsung. Namun bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya dalam satu serangan berat, pedangnya terhenti oleh perisai musuh. Lalu kopal berlapis baja itu mengayunkan pedangnya dengan satu tangan, menebas lurus ke arah Tsukasa dengan hembusan angin yang menderu. Tsukasa tidak punya pilihan selain melompat mundur dan bersalto, nyaris tidak menghindari serangan berat itu sambil dengan cepat menciptakan jarak. Menonton dari pinggir, Hashikane Rin mengingatkan, kopal tidak selincah goblin. Kau bisa menghancurkan perisai berat itu dengan kekuatan kasar atau memancingnya dengan tipuan dan menebas tepat di titik buta kanannya. Menerima sarannya, Tsukasa mengangkat pedangnya dan menyerang maju sekali lagi. Tepat saat musuh mengangkat perisai beratnya untuk menangkis, Tsukasa langsung mengubah arah, menyelinap ke sisinya seperti hantu. Matanya menyipit dan kilatan cahaya dingin menjalari pedangnya. Satu tebasan brutal yang bersih, kopal raksasa itu jatuh tersungkur ke tanah. Sekilas keterkejutan muncul di mata Rin. Dia cepat belajar. Aku tidak menyangka dia akan mengerti secepat itu. Sebuah pikiran langsung terlintas di benaknya. Mengajak Tsukasa untuk bergabung secara resmi di partinya mungkin sebenarnya adalah pilihan yang fantastis. Dia melangkah ke sisi Tsukasa dan mengarahkan pedangnya ke depan. Selanjutnya, ayo kita hadapi mini-boss itu. Itu adalah monster elit yang menjaga jalan menuju ruang bos, Jenderal Kopal level 15. Dan tepat di belakangnya, puluhan monster yang lebih lemah berkerumun padat. Keduanya saling bertukar pandang dan langsung mencapai kesepakatan taktis, bersihkan dulu monster-monster kecil yang mengganggu, lalu fokuskan serangan gabungan mereka pada Jenderal Kopal. Tepat pada saat keputusan itu dibuat, keduanya melesat maju seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kemanapun pedang mereka menari, para monster dibantai seperti rumput liar. Tiba-tiba, Jenderal Kopal itu mengaum dan mengayunkan pedang besarnya ke bawah dengan tebasan brutal. Keduanya bergegas melompat mundur, nyaris menghindari serangan dahsyat itu. Mengambil keuntungan dari celah itu, monster-monster kecil yang tersisa dengan cepat berkumpul kembali, membentuk dinding perisai yang kokoh untuk melindungi Jenderal Kopal di tengah. Duo itu segera menyesuaikan strategi mereka, memutuskan untuk memusnahkan setiap monster kecil dalam sekali serang sebelum fokus sepenuhnya pada Jenderal Kopal. Dalam sekejap mata, kilatan emas dan biru menenun dengan mulus di antara gerombolan monster. Di bawah kerja sama tim mereka yang sempurna, sebagian besar monster kecil dibantai hampir seketika. Di tengah pertempuran sengit, Tsukasa akhirnya menyuarakan pertanyaan yang mengganggunya. Jika kau menyerbu dungeon bersamaku seperti ini tanpa izin, apa guildmu tidak akan mengejarmu? Rin dengan santai dan bersih memenggal kepala musuh. Nadanya acuh tak acuh seperti biasa. Aku tidak peduli, toh aku sudah berencana untuk meninggalkan guild itu. Bahkan di tengah percakapan, mereka berdua sudah berhasil menerobos hingga ke hadapan Jenderal Kopal. Hashikane Rin mengayunkan pedangnya ke bawah dengan tebasan berat, tapi perisai tebal sang jenderal menahannya dengan kokoh. Tepat pada detik itu, Tsukasa menyelinap ke belakang punggung jenderal seperti hantu, menemukan celah fatal, dan menebas dengan ganas perutnya yang tak terlindungi. Dia langsung berteriak, "Rin, sekarang!" Namun tepat di saat genting itu, monster-monster kecil yang tersisa kembali menyerbu seperti anjing gila, memaksa keduanya untuk segera mundur dan menghindari serangan yang datang. Kerjasama tim sempurna yang akhirnya berhasil mereka bangun hancur begitu saja. Darah Rin langsung mendidih karena amarah.
Sialan, padahal sedikit lagi. Dengan kata-kata itu dia meluncurkan dirinya kembali ke arah monster-monster kecil yang mengganggu itu dengan amarah murni. Gelombang aura pedang yang tajam dan ganas menyapu dengan keras ke seluruh medan pertempuran. Melihat Rin yang marah dan haus darah, Tsukasa berdecak dalam hati, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa kau benar-benar berencana meninggalkan guildmu? Rin menjawab dengan dingin. Jumlah masalah yang dibawa guild itu sudah jauh melampaui nilai menyedihkan apapun yang masih dimilikinya. Ini adalah gelombang monster kecil yang bunuh diri lainnya yang menyerbu masuk. Rin benar-benar kehilangan kesabarannya, tidak membuang-buang kata lagi. Dia mengangkat kedua tangannya untuk mengaktifkan skillnya. Kemampuanku sebenarnya lebih cocok untuk serangan area skala besar. Agak lebih lemah melawan target tunggal. Tapi untuk membersihkan medan pertempuran sepenuhnya, ini benar-benar sempurna. Biarkan cahaya bintang bersinar sekali lagi dan menghujani mereka semua. Skill hujan meteor cahaya malam suci diaktifkan. Dalam sekejap, langit-langit gelap dungeon menyala dengan bintang-bintang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, hujan meteor yang dahsyat menghantam tanah dan meledak, mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat dan apokaliptik ke segala arah. Saat Tsukasa merasakan kekuatan yang luar biasa dan menakutkan ini yang jauh melebihi level mereka saat ini, dia terguncang sampai ke lubuk hatinya. Ketika ledakan yang memekakan telinga akhirnya mereda dan debu mengendap, medan pertempuran telah rata sepenuhnya, hanya menyisakan tanah yang ditutupi oleh batu-batu sihir yang berkilauan. Setelah memungut semua batu sihir yang jatuh, mereka berdua memutuskan untuk duduk dan beristirahat sejenak. Pada saat itu, Hashikane Rin mulai berbicara tentang asal-usul pedang yang dibawanya. Petualang pertama yang pernah menyelesaikan dungeon kelas pahlawan adalah kakekku. Pedang ini diwariskan langsung kepadaku oleh tangannya sendiri. Dia berhenti sejenak, jejak nostalgia di matanya sebelum melanjutkan. Dia dulu sering menceritakan kisah-kisah masa mudanya tentang petualangan yang sangat berbahaya dan mendebarkan yang dia lalui bersama rekan-rekannya. Aku ingin merasakan kehidupan seperti itu dengan tanganku sendiri. Lalu dia menoleh dan menatap lurus ke arah Tsukasa dengan mata yang penuh tekad. Aku berencana untuk membuat guildku sendiri dan aku secara resmi ingin merekrutmu. Maukah kau mempertimbangkan untuk bergabung denganku? Tsukasa membeku sejenak lalu dengan canggung menggaruk pipinya yang memerah sebelum akhirnya mengangguk setuju. Keduanya selesai mengemasi hasil jarahan mereka dan bersiap untuk masuk lebih dalam ke dungeon, hanya untuk melihat beberapa sosok yang sangat menyebalkan menunggu tepat di luar pintu masuk ruang bos. Todosho dan kedua anteknya tampaknya sudah berkemah di sana cukup lama. Saat mereka melihat Tsukasa dan Rin tiba, Todo mengeluarkan seringai yang sangat arogan dan mengejek. Lama sekali, kami sudah menunggu kalian berdua sejak tadi. Kemudian tatapan jahatnya terkunci pada Tsukasa, suaranya penuh dengan ejekan. Kau beban yang menyedihkan. Hari ini, akan kutunjukkan padamu seperti apa kekuatan penghancur sejati dari seorang pengendali api. Dihadapkan dengan provokasi yang disengaja dari seorang badut, Tsukasa bahkan tidak membuang napas untuk menanggapinya. Rin sama sekali tidak berniat menyerahkan ruang bos kepada sampah seperti mereka. Namun menurut aturan ketat siapa cepat dia dapat dari guild petualang, Party Todo, benar-benar memiliki hak prioritas untuk menantangnya. Todosho dan antek-anteknya berdiri di sana dengan penuh percaya diri yang sombong, melontarkan lebih banyak ejekan murahan pada duo itu. Meskipun sangat membuat frustrasi, Tsukasa dan Rin hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan para idiot itu berjalan dengan angkuh ke dalam ruang bos untuk menghadapi ajal mereka. Tsukasa sendiri sama sekali tidak menghiraukan ejekan murahan mereka, tapi Loki yang menonton dari dalam ruang dimensi benar-benar mendidih karena marah. Siapa yang memberi cacing-cacing menyedihkan ini keberanian untuk mengejek kita seperti itu? Bos area, Raja Kopal, level 20, dia adalah penguasa mutlak pemukiman Kopal. Selain memiliki skill menyebalkan yang sama persis dengan Raja Goblin, yaitu pemanggilan minion, dia juga memiliki kemampuannya sendiri yang unik dan sangat mematikan, Thunderblade. Todosho dan kedua rekan timnya menerobos hingga ke hadapan bos. Kedua anteknya menangani monster-monster kecil, sementara Todo sendiri menghadapi bos di tengah. Bola api menghantam Raja Kopal tepat sasaran. Sejujurnya, koordinasi party dan DPS mereka tidak terlalu buruk. Tapi tepat pada saat itu, suara dewa yang menakutkan tiba-tiba meledak di dalam pikiran Todosho. Jadilah gila dan jadilah tiran yang menghancurkan segalanya di dunia ini. Detik berikutnya, energi hitam pekat yang besar dan jahat melilit erat Raja Kopal. Dia langsung memasuki kondisi mengamuk yang haus darah. Level sistemnya melonjak 5 tingkat di tempat.
dan dia menyerang lurus ke arah Todo Show, seperti binatang buas saat petir merah ganas berkumpul di sepanjang pedang besarnya sebelum menghantam dari atas dengan kekuatan dahsyat yang ditujukan langsung kepadanya. Todo Show bahkan tidak punya sepersekian detik untuk bereaksi. Dia ditepis seperti lalat menyedihkan dalam sekejap, menabrak dinding di belakangnya begitu keras hingga meninggalkan kawah besar. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Hashikane Rin menatap dengan kaget, sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi Tsukasa mengerti sepenuhnya. Ini jelas-jelas buff mengamuk kotor dari Loki. Dia telah melakukan trik mematikan yang sama persis padanya di ruang tersembunyi itu. Dari dalam ruang dimensional, Loki mendengus dingin, itulah harga dari keangkuhan murni. Pada saat itu, Todo Show meringkuk di tanah seperti anjing yang dipukuli, gemetar hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa sisa kesombongannya. Pedang besar bos yang diselimuti petir akan menghantam untuk menghabisinya. Rin bergegas masuk pada detik-detik terakhir dan mengangkat pedangnya untuk menahan serangan mematikan itu secara langsung. Tepat saat pedang besar dan pedangnya berbenturan. Percikan api yang menyilaukan meledak di mana-mana. Kemudian suara Loki terdengar di telinga Tsukasa sekali lagi. Apa kau benar-benar hanya akan berdiri di sana dan menonton pertunjukan? Jika terus begini, nyawa gadis itu juga akan dalam bahaya serius. Melihat pertahanan Rin sudah diambang kehancuran di bawah tekanan yang menghancurkan, Tsukasa melesat maju dan melancarkan tendangan penghancur tulang tepat di wajah jelek bos. Benar-benar lengah, Raja Kopal yang besar terlempar dengan keras ke seberang ruangan. Tsukasa segera memerintahkan Hashikane Rin untuk membawa yang lain dan mengungsi terlebih dahulu. Dia akan menangani pertarungan bos ini sendirian. Bahkan saat itu, Todo Show masih saja banyak bicara. Dengan keras kepala bersikeras bahwa sampah tak berharga seperti Tsukasa sama sekali tidak punya kesempatan untuk menang. Tapi yang lain dengan paksa menyeretnya kembali, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain mundur jauh dari medan pertempuran. Tsukasa menghela napas pelan dan berdoa dalam hati agar Loki tidak melakukan trik mematikan seperti ini lagi. Kemudian tanpa ragu sedetik pun, dia memanggil Luffy. Saat makhluk kecil itu muncul, semua orang yang hadir tercengang. Tak satu pun dari mereka yang mengira Tsukasa juga memiliki skill pemanggilan tersembunyi. Detik berikutnya, dia dan Luffy menyerang bos bersama-sama seperti dua bayangan yang melesat. Pedang besar bos menghantam pedang Tsukasa dengan keras, dan perbedaan besar dalam statistik mentah, mereka langsung terlihat saat Tsukasa terlempar ke belakang oleh benturan yang dahsyat. Untungnya, dia berhasil mengalihkan momentum dan menstabilkan pijakannya tepat waktu, menghindari terlempar sepenuhnya ke seberang ruangan. Detik berikutnya, Tsukasa melesat maju seperti peluru sekali lagi dan dengan bersih menebas luka berdarah di bahu Raja Kopal. Tepat setelah itu, petir merah ganas mulai berderak di sekitar tubuh bos. Itu adalah tanda peringatan yang jelas bahwa skill Thunderblade akan aktif. Tapi yang tidak pernah diduga monster itu adalah Tsukasa sudah berhasil menyalin skill yang sama persis. Thunderblade adalah skill yang melapisi senjata dengan petir tegangan tinggi, meningkatkan kekuatan serangan dan daya tembus armor secara signifikan, sekaligus melumpuhkan target untuk memperlambat gerakan mereka untuk sementara waktu. Tepat pada saat itu, Luffy melompat tinggi ke udara dan melepaskan skill, tebasan hitam pekat penembus dewa. Gelombang pedang hitam pekat merobek langit sebelum menghantam langsung bos di bawahnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Meski begitu, serangan berat itu masih gagal memberikan pukulan fatal. Marah, bos itu segera memanggil gelombang besar minion Kopal lainnya. Pada saat yang sama, Tsukasa mengaktifkan skill Thunderblade. Sekali lagi, petir ganas yang berderak langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Baru saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa skill ini juga memiliki efek tersembunyi, kerusakan area yang masif. Detik berikutnya, gelombang petir yang mengerikan menghantam dari atas, menyapu seluruh medan perang seperti badai petir yang dahsyat. Petir menyambar melalui dirinya. Tsukasa menyerbu maju dengan pedang di tangan dan menghunjamkan pedang berderak itu jauh ke dalam tubuh bos. Semburan petir terkonsentrasi yang dahsyat kemudian meledak hebat dari dalam, melenyapkan seluruh kekuatan hidupnya. Tubuh besar bos itu perlahan hancur menjadi asap dan abu, lenyap sepenuhnya ke udara. Setelah itu, Tsukasa mengambil batu sihir yang jatuh dan perlahan berjalan ke arah Hashikane Rin. Rin menatapnya dengan rasa tidak percaya, dengan hanya satu pertanyaan membara yang tersisa di benaknya. Berapa banyak rahasia gila yang masih disembunyikan Kisaragi Tsukasa darinya? Hari istirahat berlalu dalam sekejap mata, dan tak lama kemudian tiba waktunya untuk kembali ke sekolah untuk belajar. Namun Loki memiringkan kepalanya dengan bingung. Apa pergi ke sekolah yang membosankan benar-benar lebih menyenangkan daripada membantai monster di dungeon?
Tsukasa menjawab tanpa daya, aku bisa mengumpulkan banyak informasi berharga di sekolah. Mungkin aku bahkan bisa menemukan petunjuk tentang bajingan yang menempatkan kutukan mematikan itu pada Mayu. Tapi Loki hanya mencibir. Hal yang paling penting untukmu saat ini adalah menjadi lebih kuat. Tanpa kekuatan yang luar biasa, yang lainnya hanyalah angan-angan yang menyedihkan. Terserahlah. Lakukan apa yang kau mau. Mungkin sesuatu yang menarik akan terjadi di kampus yang membosankan itu juga. Dengan itu, dia berubah menjadi kabut hitam dan kembali ke ruang dimensional sekali lagi. Adegan beralih dan Tsukasa telah tiba di gerbang Akademi Amitsuki. Tapi saat dia melangkahkan kaki ke dalam kelasnya, dia langsung menarik perhatian seluruh kelas seperti orang aneh. Orang-orang di sekitarnya mulai menunjuk dan berbisik serentak. Bukankah katanya dia sudah mati diselokan di dungeon? Pecundang kelas bawah sepertinya, aku benar-benar tidak mengerti berapa lama dia berencana untuk terus berpura-pura menjadi petualang. Mendengar semua gosip jahat itu, Tsukasa tahu persis apa yang sedang terjadi. Ini pasti ulah si badut Todosho lagi. Tepat pada saat itu, si cantik sekolah, Hashikane Rin, secara aktif datang mencari Tsukasa lagi. Selamat pagi, Kisaragi, dan sungguh terima kasih banyak untuk kemarin. Tsukasa menjawab dengan senyum santai. Jangan sebutkan itu, aku juga berhasil mendapatkan pengalaman tempur yang cukup berharga darinya. Rin kemudian langsung ke intinya tentang rencana kita selanjutnya. Dungeon yang akan kita tuju selanjutnya adalah dungeon tingkat menengah, kediaman orang mati. Saat dia mendengar itu, Tsukasa langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Ratu Es ini jelas telah mengincarnya, dan dia mungkin tidak akan berhenti sampai dia menggali setiap rahasia terakhir dari tubuhnya. Namun, bagi sisa kelas, menyaksikan ini membuat mereka tenggelam dalam kebingungan dan kecemburuan murni. Kenapa si cantik terkuat sekolah bertingkah begitu dekat dengan sampah kelas bawah itu? Rin menatap lurus ke arah Tsukasa dan bertanya, jadi apa kau bebas hari ini? Sepulang sekolah, ayo kita selesaikan dungeon itu bersama. Tapi pada saat yang tidak tepat itu, Todosho menyerbu dengan agresif ke dalam kelas. Dia berjalan dengan marah ke meja Tsukasa dan menggeram. Kisaragi, akhirnya aku menemukanmu. Dasar pengecut. Keluar kau dari sini bersamaku. Tapi Rin segera turun tangan dengan tatapan dingin. Apa maumu dari Kisaragi? Dia sama sekali tidak punya waktu untuk meladeni sampah sepertimu. Dalam sekejap, suasana di kelas menjadi sangat tegang, seolah-olah mereka berdua akan mulai berkelahi kapan saja. Lalu Todosho tiba-tiba memalingkan kepalanya dan menatap Tsukasa dengan mata yang menyala-nyala. Kisaragi, aku secara resmi menantangmu untuk duel publik. Aku sendiri yang akan merobek topeng pembohong palsu itu dari wajahmu. Mendengar itu, Loki, yang sedang menonton drama dari ruang dimensional, tersenyum sadis dengan sangat terhibur. Akhirnya, sekarang ini terlihat seperti hiburan yang berkualitas. Pria itu terus memprovokasinya secara agresif. Kau seharusnya sudah bisa menyelesaikan dungeon sendirian sekarang, kan? Jadi jangan bilang kau akan lari ketakutan dari ini seperti pengecut yang menyedihkan. Seperti yang dipikirkan Tsukasa, tantangan itu sama sekali tidak ada gunanya dan dia akan menolak tantangan kekanak-kanakan itu. Suara Loki tiba-tiba bergema langsung di benaknya. Terima saja. Dan untuk mengobati kebosanan akutku ini, sebaiknya kau suruh dia membawa kedua anak buahnya yang lain ke pertarungan juga. Lagi pula, si bodoh itu terus-terusan menghalangi jalan di dungeon. Ini adalah kesempatan yang sangat sempurna untuk menghajarnya dan membuatnya mengerti siapa predator puncak yang sebenarnya. Karena tidak punya pilihan lain, Tsukasa dengan enggan menyetujui permintaan Loki yang kacau di dalam kepalanya. Dia perlahan bangkit berdiri, tatapannya menjadi setajam pisau saat dia berkata dengan dingin, "Baiklah, kalau begitu, ayo bertarung dan bawa kedua anak buahmu yang lain, aku akan melawan kalian bertiga sekaligus." Tepat saat kata-kata sombong itu keluar dari mulutnya, urat di dahi Todosho menonjol berbahaya karena amarah yang meluap-luap. Tsukasa kemudian mengajukan persyaratannya. Jika aku menang, kau harus membiarkan Hashikane Rin meninggalkan guildnya saat ini dan meminta JDMO secara resmi mengakui pendirian guild baru kepada ayahmu sebagai ketua JDMO. Jadi menggunakan koneksi seharusnya cukup mudah bagimu, benar? Aku hanya minta kau bajingan berhenti menghalangi impian Hashikane Rin. Mendengar kata-kata berani yang sepenuhnya diucapkan untuknya, telinga Rin memanas dan dia langsung tersipu merah padam. Tapi kata-kata yang sama itu membuat Todosho benar-benar kehilangan kesabaran. Jangan besar kepala, kau sampah tak berguna. Jika aku menang, aku akan menguburmu. Adegan berpindah dan kerumunan besar penonton sudah mengikuti mereka ke tempat latihan terbesar di akademi. Aturan duel ini brutal dan sederhana. Siapapun yang jatuh ke tanah lebih dulu atau menyerah secara lisan, kalah. Tak lama kemudian, kedua belah pihak mengambil posisi mereka dan benar-benar siap. Tepat saat pertandingan dimulai, Todosho dengan kejam menembakkan skillnya.
Fireball mengirimkan bola api yang menyala-nyala lurus ke wajah Tsukasa. Tapi Tsukasa nyaris tidak bergerak, hanya sedikit memiringkan tubuhnya untuk menghindari ledakan api itu dengan sangat mudah. Pada saat yang bersamaan, Yoshimura Riku datang menerjang sambil melayangkan pukulan dahsyat yang bisa menghancurkan tulang ke kepalanya. Meskipun serangan itu meleset dari sasarannya, kekuatan mengerikan dari pukulan itu membuat kawah besar di lantai yang kokoh. Meskipun Tsukasa sudah melompat mundur untuk menghindari serangan itu, Yoshimura menggunakan momentumnya yang gesit untuk segera menyusul, melancarkan tendangan sapuan ganas tepat ke tulang rusuk Tsukasa. Pada sepersekian detik yang sama, Aina Hayato yang telah menyelinap di belakang Tsukasa mengangkat telapak tangannya dan dengan jahat mengaktifkan skill Lightning Strike, sambaran petir ungu yang menyilaukan dan dahsyat melesat lurus ke arah punggungnya. Untungnya, refleks Tsukasa sangat cepat, memungkinkannya mengangkat pedangnya tepat pada waktunya untuk menahan arus mematikan itu secara langsung. Tapi serangan terkoordinasi 3 orang mereka masih jauh dari selesai. Memanfaatkan celah sesaat ini, Tudusho mengunci api yang membara ke arah Tsukasa sekali lagi. Dengan ekspresi biadab yang bengis, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dan di saat berikutnya, seluruh area tempat Tsukasa berdiri ditelan seluruhnya oleh tornado api apokaliptik yang menderu-deru. Tudusho menatap kobaran api yang mengamuk dengan sungguh-sungguh dan menyeringai dengan sangat sombong. Sampah akan selalu menjadi sampah. Pecundang peringkat terakhir tidak akan pernah berubah. Dia bisa merenungkan kehidupannya yang menyedihkan di dunia selanjutnya. Tapi di detik berikutnya, Tsukasa membelah api yang menderu dengan satu tebasan biasa, melangkah perlahan dan sama sekali tidak terluka keluar dari neraka api itu. Skill Copycat diaktifkan. Skill Brute Force berhasil disalin. Skill Lightning Strike berhasil disalin. Pembantaian yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat kata-kata itu diucapkan, Tsukasa menyerbu ke depan dengan pedang sementara Yoshimura Riku menerjang lurus ke arahnya seperti binatang buas. Tinju Riku yang besar seperti batu besar kembali menghantam wajah Tsukasa dengan hembusan angin yang menderu. Tapi kali ini, Tsukasa menangkap pukulan dahsyat itu dengan telapak tangannya, sama sekali tidak bergerak. Skill Brute Force diaktifkan. Kerumunan penonton langsung terdiam karena syok, terengah-engah melihat pemandangan yang mustahil itu. Tsukasa sama sekali tidak memperhatikan wajah mereka yang tercengang, memanfaatkan celah yang terbuka lebar. Dia melayangkan pukulan brutal yang memilukan perut lurus ke perut Riku. Saat hantaman keras itu mengangkat Riku dari kakinya, Tsukasa dengan ringan melompat ke udara dan menindaklanjutinya dengan tendangan tornado berputar yang dahsyat yang menerbangkan Yoshimura Riku seperti bola meriam manusia. Tudusho menatap dengan sangat tidak percaya. Suaranya bergetar. "Kau bajingan." Tsukasa menatapnya dengan tatapan dingin sedingin es dan berkata, "Hentikan omong kosong ini. Sekarang mari kita selesaikan pertarungan yang menyedihkan ini."